Dan saya kasih tahu teman-teman sekalian, KTM pernah meminta dan reject. Dalam dunia balap motor, kabar besar akhirnya mencuat dari balik layar. Fakta mengejutkan ini datang dari sumber terpercaya yang mengetahui langsung jalannya negosiasi antara dua pabrikan raksasa KTM dan Honda Asia. Setelah penampilan impresif Veda Ega Pratama di ajang Red Bull Rookies Cup RBRC 2025, KTM ternyata bergerak cepat. Mereka mengajukan proposal resmi untuk merekrut rider muda asal Indonesia tersebut agar segera masuk dalam proyek pengembangan tim KTM. Langkah ini bukan tanpa alasan, mengingat Veda berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap Asia pertama yang mampu menutup musim sebagai runner-up RBRC di usia yang masih 16 tahun. Namun jawaban Honda Asia ternyata mengejutkan. Alih-alih membuka negosiasi, Honda memilih menolak permintaan transfer itu secara tegas. Sumber internal menyebutkan, Honda menilai Veda sebagai aset masa depan yang tidak bisa dilepas begitu saja, apalagi setelah menunjukkan kecepatan, mental, serta nilai komersial yang sangat menjanjikan. Keputusan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana Honda Asia membangun strategi serius dalam menjaga bakat mudanya dengan usia yang masih sangat muda. Honda melihat peluang besar untuk menjadikan Veda sebagai pembalap inti, bukan hanya sekedar rider pengganti atau pinjaman ke tim lain. Meski begitu, langkah KTM ini menunjukkan bahwa nilai pasar Veda sudah sangat tinggi. Bahkan sebelum turun penuh di Moto3, dirinya sudah jadi rebutan antar pabrikan. Fakta ini menambah panjang daftar bukti bahwa Veda bukan sekedar talenta biasa, melainkan rider langka dengan daya tarik global. Kini pertanyaan besar pun muncul, sampai kapan Honda Asia mampu menahan godaan pabrikan besar lain yang terus melirik? Dan mampukah Veda menjaga konsistensinya hingga benar-benar menembus level MotoGP di masa depan? Yang jelas, fakta ini menegaskan satu hal, nama Veda Ega Pratama sudah resmi masuk dalam radar elit dunia balap motor, dan perebutannya baru saja dimulai. Pabrikan juga melihat nilai balap Veda begitu langka. Nama Veda Ega Pratama kembali jadi sorotan, tak hanya karena prestasinya di lintasan, tetapi juga berkat gaya balapnya yang dikenal liar, agresif, namun tetap terkontrol. Sumber dari Pedok menyebut gaya balap khas Veda ini justru membuatnya berbeda dari rider muda lainnya. Saat pembalap lain cenderung bermain aman, Veda kerap tampil berani dengan late braking, overtaking agresif, hingga manuver yang membuat penonton tercengang. Uniknya, meski terlihat liar, Veda mampu menjaga keseimbangan dan konsistensi. Itulah yang membuat pabrikan besar mulai membuka mata. Mereka melihat ada keistimewaan dalam cara Veda menaklukkan motor di lintasan, sebuah talenta alami yang sulit diajarkan. Keberanian Veda inilah yang membuat namanya cepat melambung di level internasional. Bahkan beberapa pabrikan papan atas dikabarkan sudah menaruh minat, bukan hanya karena potensinya meraih kemenangan, tetapi juga karena nilai komersial yang bisa mendongkrak pamor tim. Dengan gaya balap liar yang tak biasa, Veda seakan membawa angin segar bagi Moto3. Pabrikan besar percaya jika terus ditempa dan diarahkan dengan benar, gaya balap itu bisa menjadi senjata mematikan untuk menembus level tertinggi MotoGP. Veda bocah 16 tahun pertama dari Asia yang bisa tembus ke kelas Moto3. Sejarah baru kembali ditorehkan dunia balap motor. Nama Veda Ega Pratama, pembalap asal Indonesia, resmi tercatat sebagai bocah Asia pertama berusia 16 tahun yang akan menembus kelas Moto3. Prestasi ini menjadi catatan emas setelah Veda tampil luar biasa di ajang Red Bull Rookies Cup. Dengan gaya balap agresif dan penuh determinasi, ia sukses menutup musim sebagai runner-up sekaligus membuka pintu lebar menuju kejuaraan dunia. Pencapaian ini tentu bukan hal biasa. Selama ini rider Asia kerap kesulitan menembus level elit Eropa di usia belia.
Namun Veda mematahkan stigma tersebut dengan performa konsisten, keberanian duel well duel, dan kemampuan adaptasi terhadap motor prototipe yang terbilang cepat untuk usianya. Sumber internal Paddock menyebutkan, pabrikan-pabrikan besar Moto3 sudah lama menaruh minat, namun Honda Asia memilih mempertahankannya dalam proyek jangka panjang, menjadikan Veda sebagai representasi Asia yang mampu bersaing di panggung dunia. Dengan langkah ini, Veda tak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga seluruh Asia. Ia akan menjadi inspirasi bagi generasi muda pembalap di kawasan timur, membuktikan bahwa usia bukanlah batas untuk masuk ke level tertinggi. Kini publik menunggu kiprah Veda di Moto3. Apakah ia mampu menjaga konsistensi dan menjawab ekspektasi besar yang sudah melekat padanya? Satu hal yang pasti, sejarah telah tercipta dan nama Veda kini resmi sejajar dengan bintang muda dunia. Jadi menurut kalian gimana nih dengan transfer KTM yang ternyata benar, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.